Halo, balik lagi bersama Sesepuh NFT. Hari ini kita akan membahas salah satu proyek yang cukup menarik. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu, judulnya kelihatan agak tolol ya. Dengan keadaan yang sekarang ini, game NFT yang tidak baik-baik saja, sangat-sangat sulit untuk mencari proyek yang memang modal jempol doang. Tapi di sini ada salah satu proyek yang menurut saya seharusnya game NFT itu melakukan konsepnya itu seperti ini ya. Jadi sama seperti yang dilakukan proyek yang nanti akan saya jelaskan ini. Seenggaknya secara garis besarnya dulu ya. Nama proyeknya yaitu Exofish ya. Nama proyeknya yaitu Exofish. Saya bilang jempol doang ya, memang sebenarnya jempol doang dan memang mudah dimainkan juga. Dulur juga cuma habisin 3 menitan, nggak banyak. Habis itu nanti akan ada iklan ya, ada ads dan nggak akan banyak ads-nya. Ditambah nanti akan ada banner, jadi nggak akan mengganggu dalam permainan. Mainnya pun juga tinggal klik-klik doang. Nah, tiga hal ini sebenarnya kalau dibilang worth it, dulur coba aja dulu. Tapi saya harus jelaskan konsepnya. Gamenya itu tentang click to earn ya. Nah, click to earn ini memang mengarah kepada Ponzi. Saya nggak mau debat tentang Ponzi, saya sangat paham tentang Ponzi. Bahkan kripto kalau mau saya buka, bisa nanti rame lagi. Beberapa bulan yang lalu banyak developer saya bilang nggak waras, saya dianggap gila kan. Dan tanpa saya bilang seharusnya dulur sadar, cuman kan dulur nggak mau mengakui tentang itu. Kita bahas untuk game secara umum. Game secara umum biasanya pakai demand dan supply. Kita jujur tentang itu. Game NFT pasti pakai demand dan supply. Tanpa ada demand, maka proyeknya tutup. Ya, nanti demand ini harus ada depo agar ekonomi berjalan. Setuju ya? Di samping itu, harus ada funding. Kenapa memang orang percaya dengan funding ya? Saya juga cukup tahu gitu alasan kenapa mereka percaya dengan funding. Cuman kalau developer atau tim tidak menggunakan funding dengan benar, saya bilang tidak waras. Cukup wajar kan? Tapi kenapa kok saya dianggap orang gila? Nah, lalu mereka yang bilang dari awal funding jutaan dolar, terus dana nggak dipakai dengan baik, terus kalian diem doang gitu. Seharusnya yang punya tanggung jawab untuk mengatakan ini ternyata ada yang nggak beres kan mereka yang bilang funding, mereka yang percaya tentang funding. Tapi kan kenyataannya cuman kicep doang. Dulur bisa tonton aja ya tentang funding, saya sudah bahas. Biar dulur paham mana yang pakai akal sehat, mana yang pakai FOMO doang. Proyek Exofish ini tidak menggunakan funding ya, tidak menggunakan funding, tidak memakai funding, cuman memang ada deposit. Cuman developernya ini justru minta tolong ke saya ya untuk mencari pemain Indonesia yang bermain secara gratis loh, free loh, bukan deposit. Kalian nggak harus deposit, kalian cuman main free doang. Dan kalau bisa yang main di atas 15k orang ya, kalau bisa targetnya ke sana. Kenapa? Karena proyek ini fokusnya nanti akan ke iklan dan banner. Saya juga tanya, kenapa nggak di Play Store aja? Katanya lebih banyak iklan di Ton ya. Ton itu bukan hanya dari iklan doang, tapi dari banner. Jadi ada konsep proyek lain atau project gitu ya, yang nanti pasang banner di Exofish ini loh. Nah, pasang banner di Exofish nanti bayar pasang di banner, dan ini tidak mengganggu penonton. Dari pasang banner ini kan nanti dapat pemasukan ya, dapat capital gitu ya. Nah, capital ini nanti yang digunakan untuk membayar para playernya. Nah, ini yang saya suka dari konsepnya ya. Jadi dari awal itu tidak gembor-gemborin funding, dan konsep yang ditawarkan seperti ini. Nah, konsep ini akan berjalan kalau ada para pemain gratisan. Makanya saya jelaskan di video dari awal tentang konsep ini. Dulur itu nggak disuruh untuk deposit loh, nggak disuruh untuk deposit di sini itu. Cukup bermain secara gratis, main cuma 3 menit. Habis itu nanti kalau ada iklan atau ads ya dulur bisa pakai, mungkin dapat nanti satu kail ya. Nanti saya jelaskan permainannya. Nanti kalau ada banner juga nggak akan mengganggu. Dan memang prosesnya agak lama ya, bisa 3 sampai 4 bulan. Tapi menurut saya ini tidak akan mengganggu jadwal dulur-dulur ya. Cuman 3 menit doang main. Nanti saya jelaskan biar dulur lebih paham. Kenapa ya di awal saya kasih judul itu memang agak lebay dan kelihatan tolol dengan keadaan yang sekarang. Tapi dengan konsep ini saya harap dulur paham
apa maksudnya. Saya juga penasaran dengan konsep ini ya, berapa lama bertahan game seperti ini, tidak ada funding, dan nanti akan berdasar pada ads dan banner. Ini yang perlu nanti dulu ketahui. Sekarang kalau sudah paham, kita langsung ke dalam gamenya. Seperti yang saya bilang tadi, dulur nanti mainnya itu cuman 3 menitan ya. Per hari nanti dulur bisa dapat 24 bytes ini, atau dulur bisa bilang kail untuk mancing. Kail ini akan refill otomatis setiap 1 jam sekali, berarti dalam sehari full 24 kail. Sebisa mungkin cek aja 5 atau 6 jam sekali. Nanti cuman klik-klik semenit ya, kalau 3 kali ya cuman 3 menit doang sehari. Cuman gini-gini doang. Nah, nanti dapat ikan, dulur dapat ring point dan juga dapat ton. Saya main sudah 3 hari, sudah kekumpul 0,07. Ini kalau saya habisin semua ya mungkin bisa dapat 0,09 atau 0,1 ton dalam 3 hari. Setelah itu nanti dulur kalau sudah dapat 1 ton, dulur nanti harus upgrade ya di sini. Nah, di upgrade 1 tonnya dan terus di upgrade ya, ngumpulin ton di upgrade, ngumpulin ton di upgrade. Nanti di upgrade sampai ke level 7. Kemarin saya minta ton ke timnya agar bisa cek langsung menunya, karena di sini kan menunya masih belum kebuka ya. Kalau level 7 gimana? Kalau level 1 kan seperti ini. Dulu nanti targetnya level 7 untuk withdraw. Kita connect wallet seperti ini. Nanti ke ton keeper ya. Dulu harus punya ton keeper wallet. Nanti hubungkan dan akan terhubung otomatis. Nah, ini sudah connect, saya coba deposit dulu untuk membuka semua menu ya, karena harus level 7 untuk membuka semua menu. Oke, sudah masuk komplit, saya coba langsung upgrade ya. Misal dulur sudah kekumpul 1, nanti upgrade seperti ini, konfirmasi. Saya coba upgrade sampai level 7 ya. Level 3 butuh 1,2 ton, setelah itu level 4 butuh 1,4 ton, level 5 butuh 1,7 ton. Pendapatan setiap nangkap juga nanti akan bertambah lur. Makanya cuman 3-4 bulan atau bahkan 5 bulan, tergantung rajin atau enggak. Ya karena memang rewardnya naik ya. Akumulasi dari naik levelnya semakin cepat karena rewardnya naik. Nah, ini sudah maksimum dan sudah sampai di sini. Mainnya cuman segitu aja lur. Sehari itu nanti tangkap. Dan ini nanti akan ada durability sehingga dulur tidak bisa nangkep terus. Lah berarti nggak enak Bu, nanti nggak bisa WD semua. Justru itu yang nanti membuat ekonomi di dalam gamenya itu terus berjalan ya. Sambil nunggu ads atau iklan atau proyek yang pakai banner yang ada di sini nanti di dalam game. Pemasukannya nanti dari sana, pembiayaannya. Cara mainnya seperti itu. Nanti kalau habis ya dulur bisa nanti ngebus di sini ya. Untuk membeli bait. Kan dulur dapat tuh, nanti bisa dibelikan lagi buat mancing lagi. Itu diputerin terus seperti itu. Salah satu strateginya. Kalau beruntung ya nanti dapat ikan yang bagus, semakin tinggi rarity-nya, maka nanti dapatnya juga semakin besar. Konsepnya seperti itu. Di sini ada VIP membership. Kalau sudah level atas kan udah mudah tuh dapat ton. Ini nanti bisa membantu terutama waktu withdraw karena biayanya lebih murah nanti. Bisa undang teman, tapi di sini sebagai komitmen saya tidak akan kasih link referral, dulur main aja secara langsung. Karena memang di sini saya ingin menjelaskan konsep gamenya, saya juga ingin tahu bagaimana game dengan konsep tanpa funding, hanya dengan iklan berjalannya berapa lama. Dan saya harap juga nanti dulur bisa memainkan game ini ya. Cuman 3-5 menit lah paling lama, nggak akan nyita banyak waktu, nggak akan nyita banyak otak, dan bisa main dengan game-game lain juga. Ada global leaderboard, dulu nanti bisa cek juga. Ada game tugas, ini juga nanti akan membantu dulur untuk mendapatkan kail. Jadi semakin banyak kail ya otomatis semakin cepat untuk naik peringkat 7. Mungkin next nggak tahu kapan akan saya coba update untuk melihat perkembangan dari game ini, termasuk iklannya nanti ditampilkan di mana. Nanti kita coba cek gamenya ya. Lalu di sini saya juga akan jelaskan untuk konsep dari kekurangannya ya. Kekurangannya di sini adalah ketika free playernya nanti tidak akan sebanyak dari target ya. Kan targetnya memang dari free player. Ingat ya, free player. Mereka yang bermain secara gratis loh, nggak disuruh deposit. Agar banyak proyek yang pasang di bannernya nanti loh, agar banyak iklan. Konsepnya ke sana. Nah, kekurangannya nanti adalah atau kelemahan dari konsep ini kalau seandainya free playernya itu nggak banyak.
Makanya saya berharap dulu nanti mainin game ini dan juga nanti ajak teman-teman yang lain untuk mainin ya, karena gamenya memang disuruhnya justru main secara gratis lur gitu ya, nggak disuruh deposit. Mainnya juga nggak butuh otak level profesor, nggak ngabisin waktu juga, bisa ditinggal dengan yang lain, tinggal klik-klik doang. Dan dari free player ini dan diharapkan nanti rame juga, maka dulur yang main di awal-awal ya otomatis nanti bisa withdraw ya 1,5 ton kan per minimal withdrawnya. Makanya nanti saya update, saya akan kasih tahu kira-kira berapa banyak free player yang udah main. Justru kalau nggak ada free player maka game ini nanti masuk berbahaya ya. Kalau game NFT kan rata-rata harus banyak yang depo nih, kalau nggak ada yang depo bahaya. Kalau game ini harus ada banyak free player yang main biar banyak proyek yang tertarik untuk pasang banner. Targetnya itu ke sana. Makanya ini konsepnya menarik gitu loh. Semoga di sini dulur paham. Kalau masih bingung tinggalkan jawabannya di kolom komentar, dan semoga nanti game ini cukup rame ya, terutama yang free player bukan deposit. Sekian, matur nuwun lur.